alami seperti nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, natrium. Minggu. Untuk dosis kocor, saya gunakan aplikasi spray. Saya pakai secara tunggal ya, tanpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare? Jumpa kembali ya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan perawatan yang mudah dan murah. Sekarang hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 ya, waktu pagi sekitar pukul 8.30. Aktivitas saya di hari ini di usia 217 HST akan melakukan penyepraian menggunakan pupuk organik cair atau POC. Mengingat harga pupuk semakin tidak bersahabat, jadi kita harus pintar dalam melakukan perawatan agar bisa menekan dan mengurangi biaya perawatan. Solusinya dengan memakai pupuk organik. Pupuk organik cair atau sering disebut POC yang saya gunakan sudah terbukti keunggulannya sejak saya menanam cabai merah di polybag. Satu hal yang harus kawan ketahui, setiap saya membagikan suatu cara dalam pemakaian maupun pembuatan pupuk, itu semua sudah dilakukan uji coba pemakaian di beberapa bulan dan tahun sebelumnya. Jika hasilnya bagus, pasti saya rekomendasikan untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke bagian cara pembuatan pupuk organik cair ini, simak dulu cuplikan berikut ini. Dalam pembuatan pupuk organik cair ataupun POC ini sangat mudah dan murah ya. Bahan-bahan yang harus disiapkan diantaranya 3 butir ayam kampung, 3 botol Yakult, 1 bungkus micin kemasan Rp1.000, 1 buah kelapa karena yang akan kita butuhkan hanya airnya saja kurang lebih 300 hingga 400 ml. Kemudian 4 buah ataupun 3 buah pisang. Cara pembuatannya cukup simpel dan sederhana. Tahap pertama, pisang dipotong kecil-kecil ya, ataupun diiris. Pisang ataupun kulit pisang mengandung nutrisi alami seperti nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, mangan, dan magnesium. Dari nutrisi tersebut dapat dengan mudah diserap oleh tanaman melalui proses fermentasi. Kemudian masukkan air kelapa ke dalam blender kurang lebih 200 ml ya. Pada air kelapa terdapat kandungan kaya akan kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Selain itu, pada air kelapa terdapat 2 hormon alami yaitu auksin dan sitokinin yang berperan sebagai pendukung pembelahan sel. Kemudian masukkan pisang yang sudah diiris, kemudian blender hingga hancur. Simpan pada wadah terpisah.
Tahap kedua, masukkan air kelapa secukupnya ya, kurang lebih 200 ml. Kemudian masukkan 3 butir telur beserta cangkangnya. Pada telur memiliki kandungan sumber fosfor, kalsium, magnesium, natrium, dan besi. Saya pilih telur ayam kampung karena nilai kandungannya lebih tinggi dari ayam negeri. Ayam kampung memiliki kandungan sumber fosfor sebesar 250 mg, kalsium 62 mg, dan besi 2,5 mg. Karena ayam kampung hidup bebas di alam liar ya, dan mengkonsumsi pakan alami seperti cacing, ulat, dan biji-bijian. Blender hingga cangkang telur hancur. Tahap ketiga, masukkan 1 bungkus micin ataupun MSG ya. Kandungan senyawa yang ada di dalam micin atau MSG adalah asam glutamat dengan konsentrasi 78%, natrium benzoat 12%, dan air sebesar 10%. Natrium adalah salah satu unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan tanaman, sehingga unsur natrium pada micin dapat dimanfaatkan sebagai penyubur dan pelengkap unsur hara mikro. Setelah micin, kemudian masukkan 3 botol Yakult. Pada Yakult berfungsi sebagai sumber mikroorganisme atau bahan pengurai saat proses fermentasi, karena pada Yakult terdapat jutaan bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp, bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, tanaman, dan mempercepat proses penguraian saat proses fermentasi. Setelah micin dan Yakult, kemudian masukkan pisang yang sudah dihancurkan ya. Kemudian blender kurang lebih 2 menit. Saya sarankan jangan blender lebih dari 3 menit. Ditakutkan bakteri Lactobacillus pada Yakult bisa mati akibat panas dari putaran mesin penghancur blender. Untuk tahap keempat, siapkan air sumur atau air hujan sebanyak 2 liter pada wadah atau jerigen ya. Usahakan gunakan wadah yang ada penutupnya untuk proses fermentasi. Kemudian tutup rapat dan kocok berulang agar semuanya larut dan tercampur merata. Pupuk ini belum bisa digunakan ya, harus diproses fermentasi minimal 14 hari. Saat proses fermentasi akan menghasilkan gas. Gas yang dihasilkan dari proses fermentasi harus dibuang. Ada 2 cara untuk membuang gas tersebut. Cara yang pertama, bisa dibuka tutup jerigen setiap 3 hari atau 5 hari sekali, tergantung dari banyaknya kandungan gas pada jerigen. Jika jerigen terasa keras saat ditekan, pertanda kandungan gas sudah banyak dan harus dibuang. Kemudian untuk cara yang kedua, bisa melubangi tutup jerigen ini untuk tempat selang ya, yang tersambung ke botol yang sudah berisi air. Seperti gambar ini contohnya. Apabila kandungan gas pada jerigen ataupun pada botol sudah habis, maka saat tutup jerigen dibuka tidak terdengar lagi suara gas. Jadi POC ini sudah bisa diaplikasikan. Aroma pada pupuk POC ini setelah proses fermentasi mirip seperti wangi tape atau seperti peyem.
Ini dokumentasi penyepraian menggunakan pupuk organik cair ini ya, tanggal 20 Mei tahun 2023 di usia 210 hari setelah tanam. Untuk cara pemakaian POC ini bisa diaplikasikan dengan cara kocor dan spray ya. Dosis aplikasi spray pada masa pertumbuhan saya gunakan 3 ml per liter atau kurang lebih 50 ml tiap tangki 16 liter. Dosis saya naikkan menjadi 100 ml per tangki 16 liter ketika tanaman sudah beberapa kali dipanen atau usianya sudah tua. Aplikasi spray saya gunakan minimal 1 kali dalam seminggu, maksimal saya gunakan 2 kali dalam seminggu. Untuk dosis kocor saya gunakan 100 ml tiap 10 liter air. Perlu saya ingatkan ya, pupuk ini tidak ada aturan baku dalam pemakaian dosis. Dosis bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan pupuk POC ini akan saya gunakan di pemupukan susulan kocor di usia 220 HST nanti ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Pupuk organik cair ini bisa dicampur pupuk kimia seperti NPK, pupuk tunggal maupun pupuk makromajemuk. Untuk aplikasi spray saya pakai secara tunggal ya, tanpa dicampur pupuk lainnya kecuali dicampur insektisida dan fungisida. Baik, sampai sini paham ya? Jika ada yang kurang dimengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Total biaya untuk pembuatan pupuk organik cair ini kurang lebih Rp11.000 ya. 3 botol Yakult kurang lebih Rp10.000, 1 bungkus micin Rp1.000. Saya meyakini setiap petani pasti tinggal di kampung atau di pedesaan, sehingga untuk mendapatkan telur ayam kampung, pisang, dan air kelapa bisa didapat dengan gratis karena ketersediaannya ada di sekitar rumah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.